Renungan firman Tuhan yang kiranya menguatkan iman kita dari kitab Lukas pasal 12 ayat yang ke-22, saya akan bacakan demikian. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Saudara dikasih dalam Tuhan, seringkali pertanyaan ini datang dalam kehidupan kita. Apakah khawatir, takut, cemas itu salah dalam kehidupan orang yang berharap kepada Tuhan? Apakah khawatir, cemas, dan takut itu tanda dari orang tidak beriman? Saudaraku dikasih dalam Tuhan, saya coba memberi masukan firman Allah. Kita melihat contoh tokoh-tokoh Alkitab. Ada Musa, ada Abraham, ada Yeremia, ada Elia, dan saudaraku dikasih dalam Tuhan, ada juga Yesus sendiri yang juga pernah mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan, bahkan kekhawatiran. Maka dengan kata lain, mereka tokoh-tokoh Alkitab ini adalah orang-orang beriman. Maka ketika kita khawatir, kita takut, kita cemas, bukan sesuatu yang salah, bukan juga lambang atau menggambarkan orang tidak beriman kepada Tuhan. Hanya yang Alkitab tekankan kepada kita orang yang berharap kepada Tuhan, agar kita tidak tinggal dalam kekhawatiran. Karena kita tahu janji firman Allah itu pasti, ya dan amin. Nah, saudara, dalam aktivitas kita sehari-hari, memang apalagi dalam situasi yang sekarang, ekonomi kita goncang. Ada banyak orang mungkin yang sekarang mungkin ya kehilangan pekerjaan dengan situasi yang virus yang mewabah ini. Ekonomi kita mulai melemah, orang sudah mulai saling merebut kebutuhan makan minum mereka. Dan semua orang tanpa terkecuali juga mungkin mengalami ketakutan yang sama, saudaraku dikasih dalam Tuhan. Tetapi bedanya bagi orang yang berharap kepada Tuhan, bagi saudara dan saya, dimanapun Bapak Ibu menyaksikan media ini, percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah yang hidup. Dia sanggup memelihara, dia sanggup menjamin akan setiap kehidupan dan kebutuhan orang benar, akan kehidupan dan kebutuhan orang percaya kepada Yesus. Yuk mari kita lihat begini, kekhawatiran bukan salah, kekhawatiran bukan lambang dari orang tidak beriman, tetapi mari kita melihat apa janji Tuhan bagi kehidupan kita yang berharap kepada Tuhan. Maka Alkitab juga katakan kekhawatiran juga tidak menambahkan apa-apa dalam kehidupan kita. Maka saya sebagai hamba Tuhan menekankan kepada Bapak Ibu, dimanapun engkau sedang beraktivitas sekarang menyaksikan media ini, jangan khawatir, serahkan hidupmu pada Kristus. Allah sanggup memelihara kehidupan kita. Kita melihat ada dua janji firman Allah yang menguatkan hari ini. Yang pertama, Filipi pasal 4 ayat 19. Saya akan bacakan kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, dikatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang pertama saya mau katakan sesuai dengan Alkitab yang kita baca tadi, kepada orang yang beriman kepada Kristus, orang-orang yang percaya kepada Yesus, Allah menjamin pemeliharaannya sempurna. Amin. Allah memelihara kebutuhan kita, Allah memperhatikan keluarga kita, Allah memperhatikan rumah tangga kita, Allah juga memperhatikan pekerjaan kita. Maka kegenapan firman Allah ketika kita percaya, Ia akan memenuhi segala keperluan saudara dan saya menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Perhatikan Bapak Ibu, bukan menurut maunya kita, tetapi menurut kapasitas Allah. Karena Allah tahu, Allah mengerti segala kebutuhan anak-anaknya. Dia tidak akan memberi secara berlebihan, tetapi janji Allah, dia akan memelihara dan mencukupi segala keperluan kita. Ulangan pasal 20 ayat 4, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, janji Allah yang kedua adalah memberi kemenangan kepada kita yang berharap kepada Tuhan. Siapapun orang yang berharap kepada Yesus, yang percaya penuh akan janji firman Allah, Alkitab katakan Allah akan berperang dengan maksud memberi kemenangan kepada saudara dan saya. Nah, orang yang khawatir
dia tidak akan mengerti tentang janji Tuhan. Orang yang khawatir, dia tidak akan mengerti tentang pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Karena kekhawatirannya menutupi iman. Kekhawatirannya menutupi hadirat Allah dalam kehidupannya, sehingga dia tidak bisa percaya. Tetapi janji firman Allah tadi yang pertama dikatakan dia akan memelihara kita sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, Allah akan memelihara kita dan memberikan kemenangan kepada kemenangan. Kita menang atas kekhawatiran kita menang atas pergumulan kita menang atas segala masa-masa yang sulit, kita menang atas setiap persoalan kita. Tuhan Yesus yang menjamin, Tuhan Yesus memelihara kepada saudara dan saya. Pegang terus janji firman Tuhan. Allah kita adalah yang menggenapi setiap firman Allah. Dan demikian, Mazmur pasal 23 menjadi kesimpulan renungan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan yang singkat ini tetap kuat, tetap teguh, dan doa dan harapan kami Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan sepanjang hari ini dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati setiap kehidupan kami yang merenungkan firman Tuhan, yang berpegang pada janji dan kebenaran firman Allah. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa, berkati seluruh umat Tuhan yang menyaksikan media ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan berkati langkah mereka. Tuhan tuntun mereka kepada kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, berkatilah seluruh pekerjaan mata pencaharian umat-Mu. Dimanapun mereka berada, Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan yang membuat mereka berhasil. Tuhan yang melindungi mereka dari kecelakaan. Tuhan yang melindungi mereka dari segala kesakitan. Sehingga kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang terus memberkati keberadaan kami, terus memelihara keadaan kami Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Selamat beraktivitas saudaraku dikasih dalam Tuhan.